Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aydan wa ta'allamu wa 'allimu wa tawaddu'u li mu'allimikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ini Pak Ketua PCM ya. Dan hadirin semuanya, sebelum kita mulai kajian ataupun pengajian ini, biasa untuk menyemangati hadirin semuanya, saya akan mengawali dengan pantun yang mudah-mudahan ini bisa menjadikan penyemangat buat hadirin semuanya, yaitu jamaah di Taman Kota ini. Nah, pantunnya seperti ini, ibu-ibu. Iya. Nggak usah bilang cakep ya, karena saya udah cakep. Menyang pasar tuku tampah, nah, deleng bakule pada sumringah, sing sregep neng Aisyah, golek ganjaran lan barokah. Nah, angger sing Muhammadiyah ya diganti sing sregep nang Muhammadiyah. Esuk-esuk menyang sawah, awan-awan jereng gabah, dadiyo Aisyah Muhammadiyah sing soleh-solehah, sing mulang ya bapak-bapak Muhammadiyah. Ya, karena saya di PCM Muhammadiyah Cimanggu, ini bagian majelis tablik. Nah, ini untuk anak-anak Darul Ulum sebetulnya ini anak-anak. Ya, jadi masalah saya sampaikan pantun ini, kita yang memiliki anak, memiliki cucu putu, nih nanti bisa disampaikan kepada anak putu kita semuanya. Kemajenang membeli saleh. Oh, aduh temen nih Pak. Nanggenteng ke anak cuma gua anak tapi tuku saleh memajenang. Kemajenang membeli saleh, tidak lupa beli serabi. Jika kamu punya anak dan cucu yang soleh,
maka ajari untuk beribadah dan rendah hati. Bertemu presiden di istana, waduh Jakarta. Ya. Sampai istana diberi makan, ya kebangetan orang di Madang. Al-Quran kitab paling sempurna, mari kita kaji dan kita amalkan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nyun sewu nih tak aduk mawon nggih. Iya, ikut kau aduh temen kalau Mustami ini. Iya. Seperti lagi lomba pidato tapi daring. Ya jamaahnya nggak tahu di mana. Ya jadi kalau aduk mawon, seneng jalan-jalan. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, terutama adalah panjang umur, sehingga di pagi yang cerah ini, kalau tidak salah yaitu hari yang ke 24 Zulhijjah ya. Nopo boten ngertos. Ya, 24 Zulhijjah. Kita masih bisa beraktivitas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah pagi tadi kita sudah melaksanakan kewajiban kita. Taqarrub ibadah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya setelah sholat subuh dilanjut dengan zikir berdoa sampai terbit matahari, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan pahala, yaitu seperti pahala haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Ditambah lagi kita berjalan kaki dari rumah dengan niat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jadi seseorang yang keluar dari rumahnya yaitu dengan membawa dosa yang begitu besar, begitu banyak, yaitu seperti besarnya gunung Tihamah. Kemudian di saat dia itu menyimak serius, ya, jadi serius banget ketika mendengarkan ceramah ataupun seorang mubalighot, ya, dengan sesama menyimak begitu serius, kemudian dia bertobat setelah dia memakai isi dari pengajian itu, kemudian dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia menyimak kajian itu, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kembali ke rumahnya tidak lagi membawa dosa-dosanya. Maka dari itu janganlah kita benci ataupun menjauh yaitu dari majelis ilmu. Contoh hari ini, ya, sekolah pada libur, ya, sing rokona ya sitik, mustamine ya ora seakeh sing biasane, ya tetap pokoknya semangat nyong kudu metu kang omah biar dosa-dosaku bisa rontok, bisa hilang, bisa habis, karena insya Allah nanti saya di sana akan menyimak dengan seksama, dengan serius, kemudian bertobat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke rumahnya nanti tidak lagi membawa dosa-dosanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ini kira-kira yang hadir di sini dosanya akeh apa sitik, Bapak Ibu? Akeh yang aku serius banget ya. Iya. Nah, kalau mengaku dosanya akeh, maka sering-seringlah ndopok di majelis ilmu, simak dengan baik, make dengan seksama,
kemudian dimasukkan dalam pikiran dan hati, kemudian kita bertobat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jane ya Allah, dosaku wakeh banget. Hari ini saya bertobat, akan rajin beribadah, akan rajin menuntut ilmu. Insya Allah nanti kita semua yang hadir di sini setelah kembali ke rumahnya dosa-dosane ilang bin rontok. Allahumma amin ya rabbal alamin. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi fihi tariqan ilal jannah. Jadi majelis ilmu ini, datangnya kita ke majelis ilmu ini mudah-mudahan menjadi satu lantaran jalan, yaitu mudahnya kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak lain tujuan kita kan ingin masuk surga. Hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pengajian ini edisi yang keberapa? Ya, Ustami, untuk Pak Haji harus paham banget. Ustaminya sing jawab ibu-ibu. Ya. Akeh apa kata atau jenuh? Ya. Ada yang bisa menjawab? Nah, kalau bisa suruh maju ke sini, tak kasih bonus. Ya. 3, 7, 8. Cinten namanya Bu. Ya, beriki Bu, beriki. Ya, nggak apa-apa. Ketok-ketoknya kayak sinong YouTube, Pak. Oh, betul, alhamdulillah. Beriki Bu. Come here, please. Kadia, nggak deket. Kasim Abdi. Iya. Abdi bade naros. Ya. Mereka mung siji ya Pak. Ya, jadi edisi pengajian ini yang keberapa Ibu? 378. 378. Leres niki Pak Ketua? Leres. Siji. Bisa dijawab. Nah, 378 itu berarti wis pirang tahun kira-kira. Ya, jawabnya wis tahunan Pak. Ya. Berarti setahun ini kan kira-kira pirang minggu nih, pirang pekan. Nah, berarti kan enggak sepekan sebulan ke 4 minggu, berarti 12 kali 4, berarti 48. 378 dibagi 48, tinggal ngitung. Ya. Berarti sekitar 7 tahun 4 bulan. Ini ngitung disimpan ini rumah. Soalnya ada pertanyaan singgo mustami. Walaupun ini anak nggak ada ya ibu-ibu. Oh itu ada liburnya. Ya. Yang penting kan wis 378 edisi. Luar biasa. 13 ya Mas Ustaz. Nah, luar biasa, alhamdulillah. Selama ini Ibu selalu mengikuti, alhamdulillah. Iya, selalu mengikuti. Kira-kira anak sing nyantel ora Bu? Materi ini. Ya. Materinya anak sing nyantel ora Bu? Mungkin ditularkan ke mustami yang lain. Kan ini mubalighot, ya, daiyah majenang mubalighot majenang. Ya, kira-kira sing kemutan apa Bu? Oh, materi apa sing kemutan? Oh, wingi no MIM itu putrane Pak Kiai Saiful sing isi. Nah, isine apa? Kira-kira sing kemutan ya Bu? Saya udah 3 kali di sini. Kira-kira sing kemut orang. Ya, ini luar biasa, ya. Oh lupa, ya. Dia betul-betul lupa. Iya, apa lah, kue hadiah.
Nyantai sih nyantai Oh gitu, monggo Bu. Transport. Waalaikumsalam, monggo nggih. Alhamdulillah. Anak-anak sekolahnya nggak ada, kalau ada woi 5 lah ya. 10.000-an ya. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali ya ketika kita hadir di majelis ilmu itu maksimalkan yaitu dalam menyimak apa yang disampaikan oleh mubalik-mubalighah. Dari sekian mubalik-mubalighah, 5 saja yang sudah kita praktekkan, kita laksanakan, itu sungguh luar biasa ya. Makanya dalam bahasa hadis itu ya, ta'allamu wa 'allimu, marilah kita selalu belajar dengan sesama ya. Wa 'allimu, dan mengajarkan kepada semua. Makanya di samping kita menjadi ustadz, menjadi ustadzah, mubalighah ya, tapi kita sewaktu-waktu bisa menjadi santri, bisa menjadi siswa. Karena ketika yang ngisi itu orang lain, ya bisa saja Pak Ketua jadi santri. Nah siki Pak Ketua PCM jadi santri. Karena apa? Sedang mendengarkan, menjadi mustami. Tapi di lain waktu bisa menjadi pengajar, bisa menjadi ustadz, mubalighah, menyampaikan risalah Islamiyah. Ini alhamdulillah dari sekian tahun ya, ada yang terus melaksanakan ini, mudah-mudahan menjadi satu jembatan, satu jalan, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu ayat ya, beberapa ayat nanti akan saya sampaikan terkait dengan berjuang, berjihad ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam surah At-Taubah ayat 36, nanti disambung dengan At-Taubah, dilanjut dengan surah At-Taubah ayat 81. Di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, menyatakan kepada kita semuanya bahwa apa yang menjadikan kalian itu berat untuk berjihad di jalan Allah? Apakah kalian itu ridho dengan kemewahan dunia dan meninggalkan kesenangan di akhirat? Padahal kesenangan dunia itu kalau dibandingkan dengan kesenangan akhirat itu adalah sangat sedikit. Artinya kita hadir di sini membutuhkan tenaga yang luar biasa, waktu, harta mungkin, karena insya Allah ini juga disebut dengan jihad fisabilillah. Ya, untuk perang ke Palestina kan nggak mungkin, ya? Iya. Kita jihadnya adalah melawan hawa nafsu yang setiap ahad kita untuk bisa hadir di majelis ilmu yang diselenggarakan oleh PCM Muhammadiyah Majenah. Insya Allah ini menjadikan termasuk jihad fisabilillah. Jika ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang menjadikan kalian itu berat untuk pergi jihad fisabilillah? Apakah kalian itu ridho ya dengan kesenangan dunia tapi meninggalkan kemewahan di akhirat? Dan kesenangan dunia itu dibandingkan dengan kemewahan akhirat itu adalah sangat sedikit. Nah, kira-kira kalau kita pilih itu dunia apa akhirat? Ya, akhirat. Berarti dunia nggak butuh. Betul. Berarti butuhnya adalah dunia akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah
Dari mereka ada yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi harapan kita adalah senang di dunia, bahagia di akhirat. Nah, jadi ketika ada panggilan jihad, ada panggilan menuntut ilmu, ada panggilan pengajian, semaksimal mungkin kita harus bisa hadir. Walaupun kita mengeluarkan harta, ya, kita tinggalkan harta di rumah, waktunya kita tersita, tapi insya Allah inilah yang menjadikan jalan, yaitu untuk memudahkan kita itu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan senang dopok nang rumah, ya, diam di rumah, yang lain pergi pengajian. Kita malah senang duduk di rumah, menikmati TV, menikmati megang dan sebagainya. Karena ada kesempatan untuk bisa pergi ke majlis ilmu, tapi kita tidak pergi. Nah, ini sangatlah disayangkan. Allah berfirman dalam surah Taubah ayat 81, ya. Banyak orang-orang munafik ketika disuruh berjihad, ketika disuruh menuntut ilmu itu lebih baik duduk dopok di rumahnya masing-masing. Bahkan orang yang tidak mau pergi menuntut ilmu itu berbicara kepada orang yang selalu pergi menuntut ilmu, Bu, Pak, go ngapalah, panas-panas, kesel, ya, masih ngantuk, suruh pergi pengajian ke taman kota. Ngapain? Ya. Ini ajakan orang-orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang yang tidak mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini asbab nuzulnya itu ketika zaman Rasulullah itu di perang Tabuk, ya, di perang Tabuk itu ya intinya perang melawan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, ya. Untuk diajak berperang, orang-orang munafik itu tidak mau pergi untuk berperang. Ya, karena apa? Jauhnya dari Madinah ke Tabuk itu ratusan kilo, dan itu melewati bukan seperti pohon-pohon seperti ini, tapi melewati padang pasir yang begitu panas. Ya. Ini kok suruh perang? Ya. Kata orang yang tidak mau pergi perang, orang munafik itu, go ngapa melu-melu perang karo Rasulullah, mending dopok nang rumah enak. Kalian pergi ke Tabuk, sebelum datang ke sana itu sudah mati duluan. Karena apa? Terik panas yang sangat itu akan menjadikan kalian itu bergelimpangan ataupun tidak kuat melawan panasnya terik matahari. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa panasnya api neraka itu lebih panas daripada terik matahari yang kalian rasakan pada hari ini. Nah, ini sungguh luar biasa. Nah, kemudian terjadi di Mekah, ya, banyak jamaah yang meninggal dunia karena saking panasnya. Mudah-mudahan mereka menjadi mati syahid, amin ya rabbal alamin, dan menjadi haji yang mabrur dan pahalanya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jadi pada waktu itu panasnya sangat terik ketika disuruh untuk melakukan perang Tabuk, sehingga orang munafik menyatakan kepada orang yang beriman yang ikut berperang, "Warang usah ikut perang, dong apa? Ini panasnya luar biasa. Kalian belum sampai ke Tabuk, kalian sudah mati duluan." Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Wahai kaum muslimin semuanya, panasnya api neraka itu lebih panas daripada terik matahari yang kamu rasakan pada hari ini. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya yang ada di dunia ini. Nah, kira-kira ibu, bapak, angger masak neng dapur itu panas api neraka pernah dipegang apa belum? Pernah megang api yang ada di dapur? Nah, itu kan sungguh panasnya luar biasa. Wong puntung rokok bayan panasnya, ya? Nah itu panasnya api neraka 70 kali lipat. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, seandainya panas api neraka itu tidak dicelupkan 2 kali ke lautan, maka panas yang ada di dunia hari ini tidaklah manfaat sama sekali. Karena saking panasnya, nggak akan bermanfaat, nggak akan berguna panasnya yang sekarang. Nah, kenapa sekarang panas di dunia bisa dipakai, dimanfaatkan oleh hamba Allah, oleh umat manusia? Karena sudah dicelupkan, dimasukkan dalam laut sebanyak 2 kali. Kita keterangan yang lain disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, seandainya di gedung ini, di tempat ini ada 200.000 orang, bahkan lebih dari 200.000 orang, kemudian di situ ada satu ahli neraka yang dia kemudian bernafas, ya, agar bahasa direk itu ya angop bapak ya, iya, di bahasa Sunda eta helai angop, ya, satu ahli neraka angop, ya, maka yang 200.000 bahkan lebih itu akan mati dan gedungnya pun akan rusak ataupun runtuh. Itu baru satu orang. Coba kalau ada 100 orang yang ahli neraka, wah sungguh luar biasa itu panasnya. Makanya mari kita sama-sama ya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya dengan pergi ke majelis ilmu ini, itu kita seriusi ya, ojo nganti males-malesan. Bismillah ya. Dan bahasa akhir kan tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau seandainya Allah berkehendak lain mengambil kita untuk kembali ke hadiratnya, insya Allah dinilai sebagai jihad fisabilillah, dan pahala jihad adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan hidup kita itu pastinya adalah yaitu bahagia dunia dan akhirat. Ya, itu pasti. Ya, tujuan hidup kita itu adalah dunia akhirat. Sebagaimana Allah berfirman yaitu dalam surah Al-Baqarah, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Itu tujuan, ya, tujuan hidup kita. Yaitu di surah Al-Baqarah ayat 201, ya. Al-Baqarah ayat 201. Nah, kebahagiaan di dunia, ini tafsirannya nggak kelihatan ini. Ya, ya.
dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ya, yang disebut dengan hasanah fid dunya, diantaranya adalah yang pertama masalah al-afiyah, yaitu kesehatan. Tentunya kesehatan di sini adalah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Sebagaimana dalam banner ini. Ya. Kita pergi ke sini, hadirnya di Majelis Talim ini, di Taman Kota ini, tentunya mengharapkan yaitu kebahagiaan dunia. Di antaranya kebahagiaan dunia itu adalah kesehatan. Kesehatan yang kita harapkan yaitu kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Bapak Ibu jalan laku dari rumah ke sini, insya Allah sehat jasmani. Setelah hadir di sini diberikan tausiah, sama-sama mengingatkan, insya Allah rohaninya juga sehat. Jasmani sehat, rohani sehat. Dosane ya hilang, ya wis surga tenan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, yang kita inginkan yaitu kebahagiaan di dunia adalah wadarun rohbatun, yaitu rumah sing apik, ya. Rumah sing lapang, rumah sing gede. Ya, harapannya kan gitu, ya. Rumahnya bagus, rumahnya luas, rumahnya apik. Nah itu kan kebahagiaan di dunia. Ya. Yang ketiga termasuk kebahagiaan dunia menurut Ibnu Tafsir Ibnu Katsir, yaitu wazaujatun hasanatun au wazaujun hasanun. Sing bapak-bapak ya duwe istri sing solehah, sing ibu-ibu ya duwe suami sing soleh. Ya. Itu kebahagiaan dunia. Ya. Yang keempat warizqun wasi'un, yaitu rezeki sing omber. Ya. Dilalah dagang ya payu baen. Ya. Panen ya akeh. Pokoknya rizkinya luas, yaitu rizqun wasi'un. Yang kelima yang termasuk dengan hasanah fid dunya wa ilmun nafi'un, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya. Bahkan ilmu yang bermanfaat inilah yang kita sampaikan kepada orang lain, itu menjadikan jariah yang luar biasa, pahala yang terus mengalir walaupun kita sudah tiada. Makanya ojo pelit-pelit agar kita itu punya ilmu, sampaikan kepada jamaah. Insya Allah itu menjadikan jariah, ya, amal jariah. Yang keenam yang termasuk dengan fid dunya hasanah, yaitu wa amalun solihun, yaitu amal-amal yang soleh, amal yang becik, amal yang bagus. Insya Allah termasuk kegiatan ini adalah amalun solihun, dan harapan kita bisa bahagia di dunia. Yang ketujuh wa markabun jamilun ay haniun, yaitu kendaraan yang nyaman. Ya. Motor walaupun wis lawas ya kepenak, angles, ya. Mobil lawas ya kepenak, angles, ya. Alphard TH, ya. Sepeda ontel walaupun lawas ya nyaman kepenak, ya. Motor ya orang bogokan, mobil ya orang bali-bali servis, ya. Oke nyaman.
ya, kendaraan yang nyaman. Syukur ya sing anak aseni, ya, orang yang ora papa sing penting nyaman, ya, itu namanya wa markabun jamilun ai wa markabun haniun. Ya. Ila ghaira dzalik dan lain sebagainya. Ketika kita ingin merasakan kepenak di dunia, itulah yang disebut dengan hasanah fi dunya. Yaitu diantaranya adalah tadi wal afiyah wa darun rahbatun wa zawjatun hasanatun wa zawjun hasanun wa rizqun wasi'un wa ilmun nafi'un wa amalun solihun wa markabun jamilun ayhaniun ila ghairu dzalik. Kira-kira ini yang diharapkan kita semua nggih Bapak Ibu? Iya. Pokoknya orang nana rintangan, orang nana hambatan. Tapi apa iya? Karena apa? Di dunia itu seperti roda berputar. Kadang-kadang siki sakit, ngesok sehat. Sehatnya suwe, sakitnya ya aja kesuwen. Nah ini yang diharapkan yaitu kebahagiaan di dunia. Yang kedua dalam Al-Quran itu adalah hasanatun fil akhirah, ya. Wa amal hasanatu fil akhirah yaitu dukhulul jannah. Jadi harapan tertinggi untuk kebaikan di akhirat adalah dukhulul jannah atau yadkhulul jannah, yaitu masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di samping kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti wan najata minannar, yaitu dijauhkan, dihindari, yaitu dari siksa api neraka. Ditambah lagi wa taysirul hisab, yaitu mudahnya dalam hisab. Jadi kemudahan dalam penghisaban itu termasuk hasanatul fil akhirah. Nah, paling tertinggi lagi kebahagiaan di akhirat yang paling puncak adalah bisa kita bertemu dengan Sang Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan seperti malam purnama, ada bulan yang begitu indah bisa menerangi bumi, tidak ada mendung, ya, semua adalah cahaya bulan. Begitulah ibarat kita nanti bertemu dengan Sang Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu, jadi tujuan hidup kita tidak lain adalah hasanatun fid dunya wa hasanatun fil akhirah. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita di rumah tangga ingin menciptakan kedua kebahagiaan itu, mesti kedua belah pihak harus saling mendukung. Ya, contoh masalah ibadah sunnah misalnya, yaitu ibadah sunnah sholat tahajud, sholat bengi. Rasulullah bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa ayqadha imra'atah fa in abat nadha fi wajhihal ma. Allah akan merahmati seseorang. Allah akan merahmati seorang suami, yang mana seorang suami tadi qoma minal lail, kemudian dia bangun di malam hari, fasalla, kemudian suami tadi melaksanakan sholat malam, wa ayqadha imra'atahu,
kemudian suaminya membangunkan istrinya untuk bareng-bareng melaksanakan sholat malam. Tapi fa'in abad, kalau istrinya itu menolak untuk tidak bangun malam, ikut sholat malam, maka nadhaha fi wajhihal ma, wajah istrinya itu boleh dicepreti air. Ya, yang penting bapak-bapak aja segayung nggih. Ya, ibune orang gelem tangi, olah segayung disiram. Ya. Orang tangi-tangi suk ember. Jangan cukup dengan dicepreti. Ya. Lalu orang tangi terus kepriwe. Orang gelem tangi-tangi, apa kudu digeret. Nah, insya Allah tangi, ya, dengan kelembutan. Walaupun kita nyepreti wajahnya, insya Allah sang istri bisa berdiri, bisa bangun untuk bersama-sama melaksanakan sholat malam. Nah, ini go bapake, jadi go ibune. Rahimallahum ro'ah qamat minal laili fa shollat suaiqadat zawjaha fa in aba nadhat fi wajhihil ma. Allah akan merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian melaksanakan sholat malam. Tidak hanya itu dan tidak sendiri, kemudian si istri membangunkan suaminya untuk bisa bangun malam dan bersama-sama sholat malam. Tapi fa'in aba nadhat fi wajhihil ma, kalau suaminya menolak orang gelem tangi, maka pada bain oleh wajahnya dicepreti dengan air. Ya, wanti-wanti bu, ojo segayung nggih, ojo seember. Angger segayung seember, suwe-suwe ora diwehi uang bulanan nanti, kan bahaya. Ya. Nah ini, jadi kedua belah pihak. Makanya tadi disebutkan bahwa kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, ya, terutama adalah kebahagiaan dunia itu adalah punya zaujun solihun, suami yang soleh, atau wazaujatun solihatun, memiliki istri yang soleh, yang solehah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Uqbah bin Amir, ia berkata bahwa saya pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Jadi Uqbah bin Amir gue pernah takon, ya, paling Rasulullah Muhammad SAW, yang pertanyaannya seperti ini: apa itu keselamatan? Ya. Atau apa yang menjadikan sebab kita itu bisa selamat dunia akhirat? Ya. Kemudian qala, Rasulullah menjawab, keselamatan itu adalah kalian harus bisa menahan lisanmu. Ya. Atau lisanun layyinun, lisan yang lembut, yang memiliki suara yang lembut, lisan sing apik. Insya Allah itu menjadikan keselamatan kita dunia akhirat. Dalam bahasa hadis, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu terletak pada bagaimana kita bisa menahan dan menjaga lisan kita. Yang kedua, sibuk
sibukkan rumahmu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak sholat sunnah di rumah, perbanyak tilawah Al-Quran di rumah. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi yang bisa menjadikan keselamatan kita itu adalah satu, menjaga lisan, menahan lisan. Yang kedua, menyibukkan rumah kita, disibukkan rumah kita yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tilawah Al-Quran dan sholat sunnah. Yang ketiga, tangisilah dosa-dosamu. Bu, Bapak, agar kita sholat malam ingat dosa kita apa tidak? Ingat ya, sampai nangis apa ora? Weten ya, jenuh angel ya. Sholat bengi selesai, kemudian berzikir, berdoa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, dengan penuh pengakuan diri ya, dosa-dosa kita, gue arep nangis ki wangel banget dah. Apa karena dosanya kakean ya? Makanya untuk menjadikan keselamatan kita dunia akhirat itu, mari kita sama-sama untuk bisa menahan lisan kita, sibukkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tangisilah dosa-dosa kita. Hadirin jemaah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu terkait bagaimana kita membentuk rumah tangga yang baik, yang selamat di dunia dan di akhirat. Yang pertama tadi ya, saling bisa menahan lisan, sibukkan rumah kita dengan ibadah. Yang kedua, yang ketiga, tangisilah dosamu ya. Yang kedua, agar rumah kita menjadi rumah yang selamat, bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga dari siksa api neraka, maka perbanyaklah doa untuk diri kita dan keluarga kita. Bagaimana doanya? Hadis ini dari An Abi Hurairah anna rajulan qala ya Rasulullah sami'tu. Jadi hadis ini dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki yang berkata, sami'tu, aku telah mendengar doa, yaitu doamu Lailah malam ini, yaitu doanya seperti apa? Allahumma gfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi ma rozaqtani ya. Mungkin Bapak Ibu hafal ya. Hafal ya, hafal monggo ya. Mari kita sama-sama belajar doa agar kita memiliki keluarga sing selamat, sing apik. Anggur bahasa nang pengantin ya sakinah mawadah warohmah. Jadi sakinah mawadah warohmah itu baik itu untuk rumah tangga baru ataupun rumah tangga sing lawas. Doanya Allahumma gfirli, monggo. Allahumma gfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barikli fi ma razaqtani ya, jadi isinya ya Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Nah, kita pasti yang berdoa pertamanya ya ampunilah dosaku, seperti Robbi gfirli walidayya, kan ampunilah dosaku. Robbi gfirli dambi dunuban
Ya Allah, ampunilah dosaku. Wa wasi'li fi dari. Ya Allah, luaskanlah, lapangkanlah rumahku. Ya, mungkin kita sudah memiliki rumah yang segitulah, tapi perasaan kita untuk bisa menempati rumah itu terasa lapang, terasa luas. Wa barik li fi ma razaqtani, dan berilah keberkahan di dalam rezekiku. Ya, itu doa untuk keluarga kita. Ya, Allahumma gfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ya, coba sekali lagi. Allahumma gfirli dambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi ma razaqtani. Ya, mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosanya, rumahnya dilapangkan, diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jeung rezeki yang kita dapatkan itu betul-betul berkah, tambah dalam kebaikan. Ya. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, agar rumah kita itu terselamatkan dari siksa api neraka, maka jadikan rumah kita itu sebagai basis ibadah di samping masjid yang utama. Ya, mungkin di rumah ketika setelah melaksanakan sholat tapi ternyata tidak bisa ke masjid misalkan karena hujan yang begitu lebat atau cuaca yang begitu panas, ya, jadikan rumah sebagai basis ibadah. Bapaknya tadarus, ibune zikir, ya, anaknya main HP. Ojo ya, anaknya ya kon tadarus ataupun tilawah Al-Quran. Nah ini rumah sebagai basis ibadah. Ya. Jadi semaksimal mungkin agar rumah itu tidak seperti kuburan, maka jadikanlah sebagai basis ibadah. Perbanyak tilawah dan tadarus. Ya. Nah, sehingga rumah yang kita miliki itu jadikanlah sebagai masjid, ya, yang bisa memberikan pengamalan ibadah, pengamalan keagamaan pada setiap anggota keluarga. Sesekali kita berkumpul di situ di rumah, bapaknya memberikan tausiah atau ibunya gantian memberikan tausiah, ataupun mungkin anaknya juga memberikan kultum setelah kita melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, jadikan rumah kita itu sebagai madrasah yang bisa mengajarkan, mentransferkan ilmu-ilmu, nilai-nilai Islam. Ya. Bagaimana cara sholat, bagaimana cara haji, bagaimana cara puasa, ya, bagaimana cara zakat, ini diajarkan di rumah. Makanya jadikanlah rumah itu sebagai madrasah awal, ya, pendidikan awal yang baik itu adalah di rumah. Sehingga bahasa ku anfusakum wa ahlikum naron, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka jadikanlah rumah sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai pendidikan untuk bisa mengajarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu sebagai benteng
yang bisa melindungi diri kita dan keluarga dari setiap gangguan fisik maupun non fisik. Kemudian yang ketiga, jadikanlah rumah kita itu menjadi rumah yang sehat. Ya, saya yakin Bapak Ibu paham semuanya. Rumah yang sehat seperti apa? Mestinya adalah yang mesti banyak dirawat, dipelihara, kesehatan jasmaninya, kesehatan rohaninya dari setiap anggota keluarga. Yang ketiga, yang terakhir, rumah itu jadikan sebagai kompi Hizbullah. Sebagai apa? Kompi tentaranya Allah, agar bisa berjuang menegakkan li'ila'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala, menegakkan agama Islam. Ya. Dan keluar dari keluarga itu dilancarkan perjuangannya, ya. Sehingga apa? Bisa terlahir dari rumah-rumah itu adalah kader-kader Islam yang militan, kader-kader dakwah. Kalau kita adalah sebagai bisa muncul kader-kader Muhammadiyah yang bisa menyebarkan dakwah, yang bisa menyebarkan nilai-nilai Islamiyah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita sama-sama dari awal ajakan dakwah, ajakan menuntut ilmu, kita terus untuk bisa melaksanakannya. Walaupun itu jauh, baik jauh maupun dekat, mari kita bisa melaksanakan ataupun menuntut ilmu itu. Karena dengan cara seperti itu kita akan dimudahkan, yaitu menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita bisa menyimak dengan seksama, kemudian kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, muncul ketakutan setelah kita itu menuntut ilmu, maka kita kembali ke rumah dalam keadaan bersih, alias dosa-dosa kita itu bisa hilang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat disampaikan. 1 jam pas ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya, diri kami, dan hadirin sekalian. Apabila ada salah dan kurang, kalau memang itu ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.